Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana menentukan periode dan golongan. Nah, bagaimana caranya menentukan periode dan golongan? Yaitu berdasarkan konfigurasi elektron. Nah, seperti kita ketahui bahwa konfigurasi elektron itu nanti bisa dengan dua cara. Cara yang pertama adalah konfigurasi elektron Niels Bohr atau berdasarkan kulit. Yang kedua adalah konfigurasi elektron Aufbau atau mekanika kuantum, yaitu berdasarkan subkulit. Nah, hanya ada sedikit perbedaan. Jika konfigurasi elektron Niels Bohr itu hanya untuk golongan A atau golongan utama saja. Sedangkan untuk golongan transisi atau golongan B itu tidak bisa menggunakan konfigurasi elektron Niels Bohr. Jadi harus menggunakan konfigurasi elektron Aufbau atau mekanika kuantum. Nah, sedangkan kalau mekanika kuantum itu bisa untuk golongan A maupun golongan B. Nah, bagaimana cara menentukannya? Pertama kita akan bahas bagaimana menentukan periode dan golongan dengan konfigurasi elektron Niels Bohr. Di mana periode atau periode itu ditentukan oleh jumlah kulit, sedangkan golongan itu ditentukan dari elektron valensi. Contoh, di sini kita memiliki atom natrium dengan nomor atomnya adalah 11, ya, elektronnya 11, konfigurasinya 281. Nah, jika kalian lupa tentang tata cara konfigurasi elektron Niels Bohr, bisa dilihat pada video sebelumnya, yaitu tentang konfigurasi elektron Niels Bohr. Di sini jumlah kulitnya ada 3. Ya, ini 2 itu kulit ke-1, 8 itu kulit ke-2, dan 1 itu adalah kulit ke-3. Maka natrium memiliki jumlah kulit 3, maka nanti periodenya adalah periode 3. Sedangkan di sini elektron valensinya 1. Ya, elektron valensi, ingat, elektron yang terakhir. Nah, karena elektron valensinya 1, maka nanti golongannya adalah golongan 1A. Ya, periodenya 3, golongan 1A. Dan perlu diingat, menentukan atau menulis golongan itu harus menggunakan angka Romawi. Tidak boleh dengan Latin ini, ya, jadi harus Romawi. Contoh yang kedua adalah belerang dengan elektron atau nomor atomnya 16, maka konfigurasi elektronnya 286. Ini jumlah kulitnya 3, 1, 2, 3, maka periodenya 3. Elektron valensinya adalah 6, maka golongannya adalah 6A. Ini adalah menentukan periode dan golongan dengan konfigurasi elektron Niels Bohr. Nah, yang kedua adalah penentuan periode dan golongan dengan konfigurasi elektron Aufbau atau mekanika kuantum. Nah, sama halnya dengan yang tadi, bahwa golongan itu ditentukan oleh jumlah elektron valensi. Sedangkan periode itu ditentukan oleh nomor kulit terbesar atau pada dasarnya jumlah kulit. Untuk golongan, ya, yang pertama adalah golongan utama atau golongan A. Golongan utama itu nanti terdiri dari 2 blok. Ada blok S, ada blok P. Nah, jika S-nya nanti pangkat 1, maka golongannya adalah 1A. Jika S-nya pangkat 2, maka golongannya adalah 2A. Nah, kalau golongan 3A atau blok P, nah nanti udah pasti, nah pada dasarnya kalau blok P, berarti kan nanti ujungnya P nih. Maka harus ditambah dengan S. Nah, di sini P-nya pangkat 1, nanti S-nya pangkat 2, maka kalau dijumlahkan jadilah 3. Maka golongannya 3A. Maka kalau golongan 4A, nanti P-nya pangkat 2. Nanti S-nya 2, berarti 2 tambah 2, 4. Berarti kalau golongan 5A, P-nya pangkat 3. Kalau golongan 6A, P-nya pangkat 4. Golongan 7A,
P-nya pangkat 5. Golongan 8A, P-nya pangkat 6. Ya. Jadi kalau blok S, lihat aja S-nya nanti pangkat berapa. Tapi kalau blok P, nanti harus ditambah dengan S. Selanjutnya ada golongan transisi. Golongan transisi atau golongan B, itu nanti ada blok D dan blok F. Ya. Kalau golongan B atau transisi, ya, yang pertama adalah nanti ada transisi luar, ada transisi dalam. Transisi luar itu adalah blok D, transisi dalam itu adalah blok F. Nah, di mana S-nya itu nanti selalu pangkat 2. Ya. Nah, ini NS pangkat 2, N-1D pangkat 1. Nah, jadi misalkan di sini 4S pangkat 2, maka di sini 3D pangkat 1. Nah, kalau dijumlahkan, D sama S-nya adalah 3, 1 sama 2, 3. Maka golongannya 3B. Kalau D-nya pangkat 2, maka golongannya 4. Ya, kalau jumlahnya 5, maka 5B. Kalau jumlahnya 6, itu adalah 6B. Kalau 7, itu 7B. Ya, D-nya 5 tambah 2 jadi 7. Nah, kalau golongan 8B, itu nanti D-nya bisa 6 sampai 8. Kalau 6, kalau dijumlahkan jadi 8. Kalau 7, jadi 9. Kalau 8, jadi 10. Itu golongannya sama, yaitu golongan 8B. Kalau 1B, jumlahnya itu adalah 11. Kalau 2B, nah ini harusnya 2B ya, bukan 1B. Dijumlahkan hasilnya adalah 12, maka golongannya 2B. Ini. Nah, ini 2B ya. Selanjutnya, golongan 3B. Nah, kalau periode 6, itu nanti lantanida. Sedangkan kalau periode 7, itu adalah aktinida. Nah, tadi kalau lantanida sama aktinida, semuanya adalah golongan 3B. Nah, tinggal kita bagaimana cara menentukannya. Contoh menentukan, kita punya Ca. Kita konfigurasi elektron dulu. Masih ingat ya, menentukan konfigurasi elektron berdasarkan Aufbau atau mekanika kuantum. Ca itu disingkat oleh AR. Ya, AR nomor atomnya 18. Setelah AR, itu adalah 4S pangkat 2. AR 18 tambah S-nya pangkat 2, itu 20. Maka ini adalah konfigurasi elektron Ca. Ya, kalau masih lupa, kalau udah lupa, maka silahkan buka lagi video-video sebelumnya, yaitu tentang konfigurasi elektron mekanika kuantum atau Aufbau. Periodenya adalah 4, karena ini nomor kulit terbesar, itu adalah 4. Nah, karena di sini S-nya pangkat 2, maka golongannya adalah 2A. Ya, tadi ya, kalau S pangkat 2, golongannya adalah 2A. Contoh selanjutnya adalah BR. BR disingkat oleh AR. Setelah AR adalah 4S. Nah, setelah AR adalah SDP. Ya, 4S pangkat 2. D-nya 10. 18 tambah 2. 20 tambah 10, 30. Maka P-nya pangkat 5. Maka 4S2, 3D10, 4P5. Ingat ya, D itu selalu berkurang 1 dari S. Kalau S-nya di sini 4, maka D-nya itu 3. Nah, bisa kita lihat di sini nomor kulit. Nah, ini nomor kulit yang paling besar adalah kulit keempat. Ini ya. Maka periodenya adalah periode 4. Sedangkan kalau menentukan golongan, itu adalah karena ujungnya P, maka harus ditambah dengan S. Nah, ini. Ya, berarti 5 tambah 2 itu adalah 7. Maka golongannya adalah 7A. Kenapa 7A? Karena ujungnya P. Selanjutnya adalah Mn. Ya, ini konfigurasi elektronnya. AR nomor atomnya adalah 18. S tambah pangkat 2 berarti 20 tambah 5, 25.
Ini 4S, sedangkan di sini 3D. Nah, di sini nomor kulit yang terbesar itu adalah kulit keempat. Maka periodenya adalah periode 4. Nah, karena ujungnya di sini D, maka harus ditambahkan dengan S di sini. Ya. Nanti 5 tambah 2 adalah 7. Ya, S ditambah D, maka 2 ditambah 5 hasilnya 7, maka golongannya adalah 7B. Jadi menentukan periode dan golongan, kalau ujungnya S, ini, lihat aja S-nya pangkat berapa. Kalau S-nya pangkat 1, berarti 1A. S-nya pangkat 2, maka 2A. Tapi kalau ujungnya P atau ujungnya D, maka harus ditambahkan dengan S. Itu adalah cara menentukan periode dan golongan, baik menggunakan konfigurasi elektron Niels Bohr ataupun Aufbau. Sekarang kita balik menentukan nomor atom dari periode dan golongan. Contoh di sini, unsur X terdapat pada periode 4, sedangkan golongannya 5A. Berapakah nomor atom unsur X tersebut? Bisa kita lihat di sini, periode 4. Kalau periode 4, berarti nanti N-nya 4. Sedangkan golongan 5A. Di sini golongan 5A, artinya P-nya pangkat 3. Karena nanti 2 lagi itu dari S. Maka, ujung dari konfigurasi elektron tersebut adalah 4P pangkat 3. Ya. Maka, kalau di sini 4P, maka harus disingkat dengan kulit ketiga. Kulit ketiga itu adalah AR, ya, dari golongan 8A-nya. Maka ini 4S2, ya, 3D10, dan harus berakhir di 4P3. Maka di sini 4P-nya 3. Maka kalau dijumlahkan, nomor atom X adalah 33. AR 18 tambah 2, 20, tambah 10, 30, tambah 3, 33. Contoh kedua, unsur X terdapat pada periode 4, golongan 2B. Nah, di sini kalau sekarang golongannya adalah golongan B. Berapakah nomor atom X, unsur X tersebut? Periode 4, N-nya adalah 4, golongan 2B. Berarti D-nya 10. Karena kalau golongan 2B kan totalnya harus ketika S ditambah D, totalnya adalah 12. Tapi ingat, D itu kan tadi N-1 ya. Nah, di yang pertama tadi N-1. Maka kalau golongan B, di sininya D, sedangkan di sininya 4, maka di sininya 3D. Karena tadi kalau D itu adalah N-1. Maka X-nya adalah AR, 4S2, 3D10. Ya, karena harus berakhir di 3D10. Maka nomor atom unsur X tersebut adalah 30. Nah, di sini ada soal latihan untuk menguji pemahaman kalian ya. Bagaimana di sini tentukan periode dan golongan dari unsur berikut. Nah, tapi di sini tadi Ca sudah ya. Nah, maka di sini yang Ca diganti jadi nomor atomnya 19 ya. Kalium ya. Kalium. Di sini bisa kalian kerjakan untuk menguji pemahaman kalian. Mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.